Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kini kita akan memasuki segmennya. Saudara, menjelang Natal dan juga Tahun Baru, pengamanan di Kota Palembang akan semakin ditingkatkan, terutama di sejumlah titik kawasan dan juga tempat strategis di Kota Palembang. Untuk pembahasan pengamanan Natal ini, di studio telah hadir bersama kita Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Kabar baik ya hari ini, Pak ya? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami, Pak, di Sumsel Menyapa. Tentunya pasti Bapak ini sibuk, Pak ya, di akhir tahun saat ini kita bersama, apalagi besok bersama kita juga akan 25 Desember merayakan Natal, Pak ya. Dan untuk itu, Pak, besok kan kita bersama 25 Desember Natal dan juga Tahun Baru nanti di 31 Desember. 26? Iya, 26 ada kegiatan. Oh ya, 26 juga, Pak ya. Ulang tahun ibu saya. Oh, juga ada kegiatan nih, Pak ya, di akhir tahun. Berarti emang sibuk banget ya, Pak ya, sebagai Kapolrestabes. Oke, nah kalau untuk besok sendiri, Pak, pengamanan yang dilakukan oleh polisi di Kota Palembang ini sendiri seperti apa, Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa, terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini kami sekaligus ingin memberikan informasi terkait tentang kesiapan kami dari Polrestabes Palembang dalam melakukan kegiatan pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru yang saat ini kita kemas menjadi suatu operasi khusus kepolisian yang bernama Operasi Khusus Musi Lilin tahun 2024. Tentunya operasi khusus ini ada 3 kegiatan penting yang perlu diketahui rekan-rekan sekalian pemirsa. Yang pertama adalah kegiatan penggelaran dan pendirian 10 pos pengamanan, 2 pos pelayanan, dan 3 pos terpadu. Tentunya penggelaran kurang lebih 15 pos tersebut kami tempatkan pada titik-titik tertentu guna memberikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran adanya konsentrasi masyarakat yang tentunya di 15 titik tersebut ada kegiatan yang perlu kita lakukan pengawalan. Tentunya dengan kita membedakan ada pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, tentunya ini memiliki satu arti yang nantinya dalam implementasinya konsentrasi massa tersebut dapat kita lakukan dukungan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah kegiatan yang hari ini. Hari ini kami sudah melakukan penggelaran pasukan khusus untuk persiapan pengamanan ibadah Natal yang kegiatannya akan dilangsungkan pada sore hari ini, kegiatan ibadah misa, dan pada akhirnya besok pada tanggal 25 akan menggelar kegiatan yang bersifat kegiatan tertingginya, yaitu dalam rangka Natal puncak tahun 2024. Inilah kami tadi pagi telah menggeser kurang lebih 975 personil khusus mengamankan di gereja-gereja yang dimana di Kota Palembang terdapat 86 gereja yang harus dilakukan pengawalan dan pengawalan secara khusus. Dari 86 gereja tersebut kami sengaja menempatkan 8 gereja besar dengan kelengkapan yang ada mulai dari sektor maupun kegiatan sterilisasi penempatan gereja tersebut. Kenapa demikian? Karena di 8 gereja tersebut yang nantinya akan banyak didatangi para jemaat. Tentunya dengan penggelaran kekuatan tersebut kami akan memaksimalkan, dan tentunya kami akan bekerjasama dengan pihak pengelola gereja. Dengan demikian kehadiran kami tidak akan mengganggu jalannya ibadah yang rencananya akan digelar oleh rekan-rekan kita yang sebentar lagi akan menyongsong Hari Raya Natal tahun 2024. Yang ketiga, kegiatan yang terakhir adalah Natal ini pada tanggal 20, saya ulangi, tanggal 31 nanti atau tanggal 30 kami akan melakukan penggelaran pasukan kurang lebih 1.836 personil khusus untuk mengamankan
malam pergantian tahun dan tahun baru 2025. Jadi 3 kegiatan itulah rekan-rekan pemirsa sekalian yang perlu diketahui. Dalam setiap tahunnya kita menggelar yang namanya operasi khusus Muslim tahun 2024 yang nantinya dengan 3 item kita tersebut kita akan selalu menempatkan kekuatan sangat ukur. Demikian juga cara bertindaknya terhadap kegiatan, tempat, barang, dan orang yang nantinya dijadikan objek daripada pengamanan. Luar biasa, jadi ada 3 kegiatan Pak yang Betul. dilakukan Polrestabes Palembang ini, baik mulai dari nanti malam juga. Betul. Tadi juga sudah dilaksanakannya juga pengamanan sampai nanti di malam tahun baru Pak ya. Betul. Pihak kepolisian juga sudah siap untuk mengamankan kota Palembang khususnya. Baik, nah kalau untuk dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya Pak, adakah titik-titik kerawanan yang ada di kota Palembang ini yang mungkin ada perlakuan khusus atau penjagaan yang khusus di titik tersebut? Pada prinsipnya tadi kami sampaikan kami telah menempatkan sampel 8 gereja khusus untuk kegiatan ibadah baik itu misa maupun perayaan Natal, di mana 8 gereja tersebut kami tempatkan kekuatan personel yang lebih. Demikian juga kami melakukan kegiatan sterilisasinya, artinya pembersihan sebelum dilakukan penggelaran misa dengan cara menghadirkan personel dari Brimob Polda Sumsel yang kegiatannya adalah mengamati, mengecek sebelum digelar misa apakah ada barang-barang yang membahayakan. Demikian juga pada saat misa maupun perayaan Natal nanti kita menempatkan sektor security door, itu adalah untuk memilah-milah masyarakat yang menggunakan barang-barang yang dicurigai, mengatas. Dengan demikian kita bisa mengamati apakah dalam tersebut ada barang-barang yang membahayakan untuk orang lain. Dari 8 gereja itulah kami mencoba memprioritaskan. Kenapa demikian? Karena 8 gereja itulah yang notabene jemaatnya paling banyak, sehingga konsentrasi massa perlu kita tingkatkan pengamanan yang ada di gereja tersebut. Jadi ada double checking juga Pak ya, termasuk ada juga tadi security door yang sudah disiapin oleh pihak kepolisian tadi Pak. Oke. Nah kalau untuk tadi kan juga sudah diterjunkan Pak ya personel-personel dari rekan-rekan kepolisian sendiri. Untuk rekan-rekan kepolisian ataupun personel tersebut apa Pak yang ditekankan kepada mereka? Pada prinsipnya yang pertama kepada seluruh personil yang melakukan tugas pengamanan di gereja, kami berpesan tetap fokus, jangan sampai kehadiran kita mengganggu rekan-rekan kita yang akan menggelar ibadah. Yang kedua, kepada seluruh personel tolong segera koordinasi dengan pihak-pihak di mana tempat rekan-rekan bertugas. Dengan demikian, kehadiran rekan-rekan saling koordinasi akan bisa diketahui kehadirannya maupun tugas-tugas yang ada di lapangan. Yang ketiga, yang terutama rekan-rekan para petugas pengamanan di gereja agar tetap peka dan waspada terhadap pergerakan masyarakat yang mencurigakan. Mungkin juga bisa ada pihak-pihak yang menyamar seolah-olah akan melakukan ibadah, namun tentunya dengan profiling yang meyakinkan yang telah kita latih, para anggota tersebut lebih meningkatkan nalar dan kepekaan guna mengamati orang-orang yang menjadikan tugas pengawasan secara ketat maupun dalam rangka untuk memberikan semacam pemonitoran yang lebih mendetail terhadap profil masyarakat yang mencurigakan tersebut. Jadi sudah ada beberapa poin yang memang ditekankan Pak ya kepada aparat kita di kepolisian sendiri. Nah, kalau untuk jelang perayaan tahun baru ini mungkin ada beberapa jalan juga yang rawan kemacetan Pak, seperti kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya yang memang ramai sekali masyarakat yang ikut merayakan tahun baru 2025 ini. Antisipasi dari pihak kepolisian sendiri Pak untuk mengatasi lalu lintas ataupun kemacetan di malam tahun baru itu seperti apa Pak? Baik, yang pertama namanya euforia, libur panjang, libur pergantian tahun, tentunya tidak terlepas daripada suatu peningkatan tingkat
untuk kuantitas dan kualitas kehadiran masyarakat. Itu harus kita menjadikan satu kekuatan dengan kita bersama-sama merayakan, menjadikan satu kekuatan kita bahwasanya masyarakat membutuhkan kehadiran anggota polisi. Tentunya dengan kita melihat dan sudah memapping tingkat kerawanan di masing-masing titik yang baik yang menjadikan konsentrasi massa maupun jalur baik itu jalur arus mudik dan balik, demikian juga jalur di mana menuju tempat konsentrasi massa tersebut menjadikan satu pengamatan kita. Sebagai contoh, dengan kalian pemirsa, tentunya Kota Palembang memiliki ruas jalan nasional yang cukup besar. Ketika kita sampai di kilometer 12 terjadi penyempitan jalan menuju ke Kabupaten Banyuasin maupun Musi Banyuasin. Kami yang di Palembang tentunya membantu penyekatan kendaraan-kendaraan besar biar masuk Kota Palembang dan menuju kedua kabupaten tersebut agar kiranya tidak terjadi kemacetan di dua kabupaten tersebut. Kami sudah membentuk satu komunitas melalui WA Group dan kami selalu koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di 4 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Oki, yang kedua adalah Kota Palembang, kemudian Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Jalur inilah jalur utama yang menjadikan prioritas kami karena terjadi proses penyempitan jalan yang pada akhirnya atau bottleneck yang akhirnya bisa berdampak pada teman-teman kita yang ada di Kabupaten Banyuasin maupun Banyuasin. Yang kedua adalah selanjutnya jalur menuju titik konsentrasi massa. Kita ketahui bersama-sama tahun baru tentunya ada beberapa tempat yang menjadi konsentrasi massa dalam merayakan. Yang pertama tentunya sebagai pusat utamanya adalah Jembatan Ampera, PKB, Kambang Iwak, Tugu Pelepah yang ada di CSD. Tentunya tempat-tempat yang kami sebutkan tersebut melalui suatu jalur jalan, melalui akses dari berbagai sumber maupun arah yang nantinya akan dapat terjadi penumpukan kendaraan. Sebagai contoh, pedestrian Sudirman pun juga nanti akan dijadikan titik kemacetan karena di situ banyak pedagang, banyak masyarakat yang ingin menikmati Kota Palembang. Kita anggap Malioboro-nya Palembang. Iya, betul. Itulah yang nanti menjadikan perhatian kekuatan kita untuk bisa hadir di situ. Tentunya dengan beberapa tempat yang kami sebutkan tersebut, nanti kehadiran anggota kami lebih maksimal jumlahnya sehingga dapat mengamankan. Yang pasti macet itu sudah hal yang wajar. Namun jangan sampai macet itu menimbulkan satu kegaduhan yang lain yang akhirnya bisa mengganggu keamanannya. Luar biasa untuk pengamanan di libur Natal ini, Pak. Baik, kami sekali lagi dalam operasi khusus Musi Lilin tahun 2024 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami selalu melibatkan beberapa stakeholder yang ada, pemangku kepentingan yang ada. Yang pertama tentunya kita akan buka daerah, di mana di pemerintah tersebut ada beberapa OPD yang membidangi sebagaimana Dinas Perhubungan, baik itu kota dan provinsi, demikian juga Satpol PP, demikian juga Kesban sebagai pembina keamanan organisasi sosial masyarakat, PUPR yang membidangi jalan-jalan, Perkintan yang membidangi penerangan jalan umum. Itu dari baru lingkup satker di pemerintah Kota Palembang maupun provinsi. Di instansi vertikal lainnya kami juga bekerja sama dengan yang pertama Balai Transportasi, saya ulangi, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di bawah naungan Dirjen Perhubungan Darat. Yang kedua Balai Pengelola Jalan Nasional yang notabene membidangi pemeliharaan atas pembangunan jalan-jalan nasional, karena jalan nasional itu sebagai contoh sepanjang CSC hingga KM 12 melalui Simpang Kades itu adalah jalan nasional. Itulah yang menjadikan bagian utama
mulai daripada Keramasan hingga KM12, jalan arteri itu semua adalah jalan nasional. Inilah yang menjadikan bagian perbantuan kami dengan teman-teman pihak BMKG. Hal yang sama, memberikan bantuan terhadap pemantauan kondisi cuaca. Yang berikutnya dari pemadam kebakaran, kemudian dari BPD, karena saat ini kita mulai bersama-sama di bulan Desember ini curah hujan cukup tinggi. Tentunya kami mengharapkan kehadiran kesiagaan daripada teman-teman di Badan Pengelola Bencana yang ada, yang pada akhirnya tidak akan mengganggu kegiatan selama Nataru. Di samping itu kami dapat perbantuan secara taktis dari teman-teman TNI. Hal tersebut guna melengkapi daripada kegiatan keamanan yang kami lakukan, yang pada akhirnya unsur TNI yang melibatkan dari pihak POM-nya ataupun polisi TNI tetap bisa mengawal teman-teman kita yang sedang cuti, yang sedang izin dari kesatuan-kesatuannya. Dengan demikian kegiatan cuti maupun izin yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kesatuan-kesatuan yang lain dapat berjalan dengan lancar. Itulah satu kekuatan-kekuatan perbantuan yang kami koordinasikan. Leading sektornya adalah kami dari kepolisian, sudah menjadikan tanggung jawab kami untuk mengamankan kegiatan yang ada, dan kami berharap secara semaksimal mungkin teman-teman bisa mensupport atas kegiatan yang sedang kami lakukan. Kami ucapkan juga terima kasih Pak ya, terutama dari pihak kepolisian yang sudah berdedikasi tinggi untuk melakukan pengamanan khususnya di Kota Palembang ini Pak, karena kami yang menikmati liburan tapi Bapak yang menjaga liburan kami berarti Pak ya. Tanggalan kami tanggalan hitam semua, nggak ada merahnya. Kami ucapkan terima kasih Pak, luar biasa sekali, kepolisian tidak ada liburnya nih Pak ya. Tidak ada liburnya, mulai dari operasi Mantap Batam, Mantap Raja, operasi Nataru, nanti ke depan operasi apa lagi kita nggak tahu. Luar biasa. Jangan sampai ada operasi bibir sumbing. Kami ucapkan terima kasih. Nah Pak, untuk perayaan di tahun baru ini tentunya kan masyarakat itu semarak ataupun seperti kata Bapak tadi bereforia untuk merayakan tahun baru 2025 ini. Tentunya keramaian juga sudah diantisipasi di beberapa titik yang ada di Kota Palembang. Bagaimana kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya atau keributan mungkin dari keramaian itu sendiri? Baik, rekan-rekan sekalian para pemirsa, tentunya dalam penggunaan operasi khusus ini kami sudah menjadi beberapa satuan tugas, mulai daripada satuan tugas deteksi, satuan tugas pembinaan dan penyuluhan, satuan tugas penegakan hukum, satuan tugas preventif pencegahan, satuan tugas yang membidangi sterilisasi objek-objek tertentu, satuan tugas Kamseltib Carlantas tentunya membantu pelanggaran lalu lintas yang ada. Kemudian kami mendapatkan bantuan dari tim kesehatan, demikian juga tim dokumentasi yang selalu menyimpan data-data atas kegiatan yang kita lakukan. Termasuk juga secara internal kami juga menggelar satuan pengawasan terhadap personel kami yang notabene sedang menjalankan tugas pengamanan. Tentunya dengan kami sudah mempersiapkan 9 satuan tugas tersebut, menjadikan tugas kami semakin fokus. Yang pasti para pemirsa sekalian, kita bersama euforia, baik itu libur panjang Nataru, tolong betul-betul secara cerdas dapat kita sikapi dengan sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang tidak perlu terjadi, bersih tegang, mungkin saling pandang yang mengundang kepada kerawanan perkelahian. Itu jangan sampai terjadi. Kami memberikan pesan jangan sampai berurusan dengan pihak penegakan hukum. Saya berikan semacam pesan-pesan, kalau tindakan yang dilakukan sudah berbau kriminal dan menjurus kepada gangguan ancaman jiwa masyarakat, saya tidak segan-segan melakukan penegakan hukum, tidak memberikan toleransi, tidak memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian rekan-rekan akan selalu mewaspadai, selalu berpikir akan dampak-dampak atas perbuatan kita yang notabene membahayakan masyarakat lain. Betul Pak ya, karena memang kita juga harus berpesan pada masyarakat untuk terus menjaga
ketertiban Pak ya Betul. selama masa liburan Natal dan juga tahun baru ini, karena memang kita sama-sama dapat merayakan perayaan tahun baru 2025 nanti, namun kita juga tetap harus menjaga ketertiban dan juga keamanan selama perayaan Natal dan juga tahun baru. Ya, karena ini Mbak, karena kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi. Iya betul. Yang notabene pesta demokrasi baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang berlangsung dengan aman dan lancar. Inilah jangan sampai hal yang sudah positif muncul riak-riak akibat perbuatan kita yang notabene di pesta demokrasi yang memiliki risiko yang besar saja tidak ada dampaknya. Apalagi pesta yang hanya liburan. Oleh karena itu saya berharap pada seluruh masyarakat gunakan kesempatan liburan bersama keluarga dengan sebaik-baiknya, dengan rekan-rekannya, dengan handetolannya. Kalau mau iseng-iseng ibaratnya yang mau happy terukur yang baik, ya. Terukur yang baik, tetap terkendali, jangan sampai lupa diri, jangan sampai terlalu euforia, ya, yang akhirnya rekan-rekan ketika berurusan dengan penegakan hukum akan menyesali atas perbuatannya yang dimana yang seharusnya libur panjang kita nikmati dengan satu keindahan, namun jangan sampai terjadi hal yang sebaliknya. Kami ucapkan terima kasih ya Pak Kapolres Banten, Bapak Dr. Kombes Pol Dr. Haryo Sugiarto yang sudah menyempatkan hadir bersama kami di sela kesibukannya hari ini, masih mau berbincang di kami di Sumsel Pejapa hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak atas informasi dan juga wawasan yang sudah diberikan. Dan pemirsa, kenyamanan tidak hanya bergantung pada pihak kepolisian, namun juga peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Dengan sinergi yang baik, libur Natal dan juga Tahun Baru 2025 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh warga, khususnya di Kota Palembang. Oh iya, sebelum Pak, ini kami yang terakhir akan memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang dan Sumsel pada umumnya, khususnya rekan-rekan yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya Natal tahun 2024. Selamat merayakan Hari Raya Natal tahun 2024. Semoga Natal memberikan satu kedamaian, keberkahan bagi kita semua. Demikian juga kepada seluruh pemirsa masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya, kami mengucapkan selamat libur panjang Tahun Baru 2025. Semoga pada tahun 2025 kebaikan, kejayaan, dan kedamaian juga akan menyelimuti pada kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Akhir kata saya Sari Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.